Halo, selamat pagi siswa kelas 12. Kali ini kita akan membahas tahap pelaporan. Pelaporan keuangan merupakan tahapan terakhir siklus akuntansi. Informasi mengenai perkembangan keuangan suatu perusahaan berupa ringkasan keuangan disebut laporan keuangan. Laporan keuangan memuat posisi atau keadaan keuangan suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Dari laporan keuangan dapat diketahui kinerja perusahaan selama satu periode akuntansi. 1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Setiap perusahaan didirikan bertujuan memperoleh laba. Untuk menunjukkan kinerja operasional perusahaan dalam periode akuntansi tertentu, perusahaan perlu membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi. A. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode akuntansi. Komponen yang terdapat pada laporan laba rugi yaitu pendapatan dan beban selama satu periode akuntansi. Dengan membandingkan jumlah pendapatan dan beban, diketahui perusahaan mengalami laba atau rugi. Laporan laba rugi dalam siklus akuntansi disusun setelah penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Sumber penyusunan laporan laba rugi berasal dari kolom laba rugi yang terdapat pada kertas kerja. Untuk menyusun laporan laba rugi, dapat mengutip seluruh saldo akun pendapatan dan akun beban dalam kolom laba rugi. Penyusunan laporan laba rugi dapat dilakukan dalam bentuk single step dan multiple step. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini ya. Satu, laporan laba rugi bentuk single step. Bengkel elang motor, laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Januari 2019 dalam bentuk rupiah. Yang pertama ada pendapatan. Dari pendapatan jasa Rp30.150.000, pendapatan sewa Rp8.500.000. Kita jumlahkan, yaitu jumlah pendapatannya menjadi Rp38.650.000. Beban usaha terdiri dari beban gaji Rp10.950.000, beban listrik dan telepon Rp850.000, beban administrasi dan umum Rp750.000, beban lain-lain Rp1.050.000, beban perlengkapan Rp1.950.000, beban penyusutan peralatan Rp1.865.000, beban penyusutan kendaraan Rp2.240.000, beban sewa Rp2 juta, beban iklan Rp680.000. Jumlah beban Rp23.335.000. Jadi jumlah pendapatan dikurang jumlah beban menjadi laba usaha, yaitu Rp38.650.000 dikurang Rp22.335.000, hasilnya Rp16.315.000. 2. Laporan laba rugi bentuk multiple step. Bengkel elang motor, laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Januari 2019 dalam bentuk rupiah. Pendapatan usaha terdiri dari pendapatan jasa, yaitu sebesar Rp30.150.000. Pendapatan di luar usaha dari pendapatan sewa, yaitu sebesar Rp8.500.000. Jumlah pendapatannya menjadi Rp38.650.000. Beban usaha terdiri dari ada beban gaji, beban listrik dan telepon, beban administrasi dan umum, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, dan beban sewa.
Beban di luar usaha yaitu ada beban iklan. Jumlah bebannya menjadi Rp22.335.000. Untuk mendapat laba usaha yaitu jumlah pendapatan ditambah dengan jumlah beban menjadi Rp16.315.000. B. Penghasilan komprehensif lainnya. Berdasarkan Statement of Financial Accounting Concept nomor 6, penghasilan komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas entitas selama satu periode akuntansi sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik. Penghasilan komprehensif lainnya meliputi seluruh perubahan dalam ekuitas yang terjadi sepanjang satu periode akuntansi, tidak termasuk perubahan yang disebabkan oleh investasi pemilik dan distribusi pemilik. Dengan demikian, penghasilan komprehensif mencerminkan keseluruhan ukuran perubahan kekayaan atau ekuitas perusahaan sepanjang periode akuntansi. 1. Komponen penghasilan komprehensif lainnya. Komponen yang terdapat dalam penghasilan komprehensif lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Penyesuaian atas translasi atau pengukuran ulang mata uang asing. Adanya keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat perubahan nilai tukar mata uang asing tidak akan masuk penghitungan laba bersih, tetapi akan masuk penghasilan komprehensif yaitu sebagai laba komprehensif lainnya. B. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas sekuritas yang tersedia untuk dijual pada saat perusahaan membeli saham dan obligasi dari perusahaan lain, tetapi bukan secara aktif untuk diperjualbelikan dan dijual ketika kebutuhan kas meningkat. Sekuritas investasi ini diklarifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan dilaporkan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif yaitu laba komprehensif lainnya. C. Keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan atas instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan ini memungkinkan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan harga, tingkat suku bunga maupun nilai tukar mata uang asing. Dua, menyusun penghasilan komprehensif lainnya. Financial Accounting Standard Board memutuskan penghasilan komprehensif lainnya dapat disusun sebagai berikut. A. Digabung dalam laporan laba rugi tetapi setelah penyajian saldo laba bersih. Contohnya seperti yang kita lihat ya. Ada PT ABC laporan laba rugi periode yang berakhir 31 Desember 2019. Adapun formatnya seperti yang kita lihat. B. Jika disajikan secara terpisah dalam laporan laba komprehensif, ya, formatnya seperti apa bisa kita lihat bersama-sama.
2. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Laba atau rugi yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap perubahan modal. Apabila perusahaan memperoleh laba, modal perusahaan akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Apabila perusahaan mengalami kerugian, modal perusahaan akan berkurang. Perubahan modal tersebut akan diketahui dengan menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. A. Pengertian laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Laporan modal suatu perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh laba rugi, tetapi dapat dipengaruhi adanya penambahan investasi dan pemilik mengambil harta perusahaan untuk keperluan pribadi. B. Menyusun laporan perubahan ekuitas ya. Data yang digunakan untuk menyusun laporan perubahan modal bersumber dari kertas kerja yang terdiri atas akun modal, laba usaha, dan prive. Contohnya seperti apa? Bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada bengkel elang motor, laporan perubahan ekuitas, periode yang berakhir 31 Januari 2019. Ya. Ada modal, laba bersih, prive, tambahan modal. Hasil akhirnya modal 31 Januari 2019. Tiga, neraca. Pengertian neraca. Setelah menyusun laporan perubahan modal, perusahaan dapat menyusun neraca pada akhir periode akuntansi tersebut. Neraca terdiri dari 1. Harta atau aset, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 2. Utang atau liabilitas, yaitu kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang, barang atau jasa pada masa depan akibat transaksi yang dilakukan perusahaan pada masa lalu. 3. Modal atau ekuitas, yaitu bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di perusahaan. Modal merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pemilik perusahaan dalam bentuk dividen atau pengembalian modal. B. Penyusun neraca. Sumber data untuk membuat neraca dapat diambil dari kertas kerja. Saldo harta atau aset dapat diambil dari kolom neraca di sisi debit. Saldo utang atau liabilitas dapat diambil dari kolom neraca di sisi kredit. Saldo modal atau ekuitas dapat diambil dari laporan perubahan modal atau modal akhir. Neraca dapat disusun dalam bentuk stafel atau skontro. Neraca bentuk stafel merupakan laporan yang menyajikan harta, utang, dan modal dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Contohnya bisa kita lihat sebagai berikut.
Bengkel Elang Motor, neraca per 31 Januari 2019 dalam ribuan ini ya. Kita tuliskan dalam bentuk ribuan saja biar nggak terlalu banyak. Nah, itu contohnya ya, ada harta terdiri dari harta lancar, harta tidak lancar, jumlah hartanya berapa, di situ semua ada, dan utang dan modal jumlahnya juga ada semua. Bisa dibaca-baca ya nak, ditulis dengan rapi ya catatannya ya. Diperhatikan urutannya ya, jangan asal ditulis. Dan modal dalam dua kolom atau bersebelahan. Dan bentuknya seperti apa? Kita lihat berikut.
laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan ini disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Laporan arus kas adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang menyajikan arus kas masuk dan keluar dalam satu periode akuntansi. Laporan arus kas dapat dibuat dalam dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. A. Metode langsung. Penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung dapat menunjukkan penambahan atau pengurangan kas dari aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Contoh laporan arus kas perusahaan jasa metode langsung bisa kita lihat sebagai berikut. PT ABC laporan arus kas untuk tahun yang berakhir per 31 Januari 2019 dalam ribuan rupiah ya. Formatnya seperti apa bisa kita lihat sebagai berikut. Di situ ada penerimaan kas dari kegiatan operasional, pengeluaran kas dari kegiatan operasional, arus kas masuk dari investasi, arus kas dari kegiatan pendanaannya berapa, arus kas keluar dari pendanaannya berapa, dikurangkan semuanya, ketemulah saldo kas akhir. Metode tidak langsung. Pencatatan pada metode tidak langsung diawali dari laba bersih. Selanjutnya saldo tersebut digabungkan dengan pos-pos yang menambah dan menguranginya untuk kegiatan kekurangan arus kas dari kegiatan operasional. Faktor-faktor yang menambah arus kas pada laporan arus kas pada metode ini antara lain penyusutan atau depresiasi, amortisasi, kerugian dari penjualan harta tidak lancar atau penarikan obligasi sebelum masa jatuh tempo, penurunan harta lancar dari kas, dan kenaikan dalam utang jangka pendek. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu arus kas pada laporan arus kas antara lain keuntungan dari penjualan harta atau aktiva tetap atau penarikan obligasi lebih awal dari masa jatuh tempo dan kenaikan utang jangka pendek. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh sebagai berikut. PT ABC laporan arus kas untuk 1 tahun yang berakhir per 31 Januari 2019 dalam ribuan rupiah. Formatnya seperti kita lihat ini ya. Saldo laba bersih, penambahan, arus kas bersih untuk operasional, pengurangan yaitu ada laba penjualan gedung, kenaikan perlengkapan kantor, penerimaan utang, laba penjualan aset berharga ya. Arus kas investasi, ada penjualan gedung, pembelian peralatan, arus kas masuk dari investasi. Nanti itu ditotal semua, barulah ketemu saldo kas akhir.
5. Tahapan laporan keuangan. Laporan keuangan dasar dalam kurung laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas tidak dapat memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan pemakai laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut bersifat deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk narasi. Catatan laporan keuangan berfungsi menginterpretasikan angka-angka yang terkandung dalam laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan harus dapat membaca catatan laporan keuangan dan memahami asumsi yang digunakan dalam mencatat akun-akun laporan keuangan. Catatan yang biasa dilampirkan atau disertakan pihak manajemen sebagai berikut. A. Ringkasan mengenai kebijakan akuntansi. B. Informasi tambahan mengenai perincian atau penjelasan atas angka neraca. C. Informasi tentang komponen-komponen yang tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. D. Informasi pelengkap lainnya, yaitu mengenai segmen bisnis perusahaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan pemakai informasi akuntansi mengetahui kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Selama proses pencatatan akuntansi sampai pembuatan laporan laba rugi diperlukan sikap cermat, teliti, dan tanggung jawab untuk menghasilkan data akuntansi yang relevan dan akurat. Kiranya cukup sekian penjelasan dari Ibu Yana. Silakan dicatat dan dipelajari agar lebih paham ya. Kita jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan selalu waspada. Oke.